selanjutnya adalah kenapa kita akan membahas sistem digital. Nah, atau discrete ya, yang mungkin teman-teman tadi udah tahu atau kita paparkan sebelumnya, yaitu di awal. Nah, kita akan bahas dulu cara bekerjanya. Kenapa? Karena valve yang kita mainkan atau kita kendalikan itu hanya dinyalakan atau dimatikan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita juga sudah melakukan sistem yang seperti itu. Atau kita bilangnya logika. Nah, logika kalau teman-teman masih ingat, mungkin pada waktu dulu kita mengingat bahwa logika itu ada logika OR, ada logika AND, dan logika NOT atau sebagai logika dasarnya. Dan kombinasi di antara ketiganya. Nah, kenapa logika ini muncul? Pertama adalah bahwa manusia itu memang akan mencoba membuat suatu hal untuk melakukan simplifikasi, terutama melakukan keputusan. Saat mengambil keputusan, kita mencoba untuk melakukan simplifikasi. Contoh, Anda ingin memutuskan apakah hari ini membawa payung atau tidak. Maka kalau berdasarkan perasaan, akan berbeda dengan berdasarkan kebutuhan. Nah, supaya kita memberikan keputusan yang lebih tepat berdasarkan kebutuhan, maka kita harus menentukan indikatornya terlebih dahulu, yaitu indikator kebutuhan. Maka kita tentukan dulu, kapan kita perlu membawa payung. Contoh, payung. Kita anggap payung adalah C. Lalu kemudian kita perlu indikator. Indikator apa? Kapan sih kita butuh bawa payung? Satu misalnya, kondisi hujan. Yang kedua, mungkin panas. Nah, maka kita akan sudah memiliki korelasi di antara keduanya. Seandainya hujan kita sebut A dan panas kita sebut B, maka kita masukkan saja di sini. Kombinasi yang memungkinkan adalah karena indikatornya ada dua, yaitu indikatornya adalah hujan dan panas, sementara outputnya adalah bawa payung atau tidak. Nah, maka jika dia hujan, nilainya 1, atau jika dia tidak hujan nilainya 0, jika hujan nilainya 1, jika tidak panas nilainya 0, dan jika panas nilainya 1. Karena ada dua indikator sesuai dengan hukum kombinasi, maka 2 pangkat 2, karena dia digital, maka akan ada 2 kondisi, kalau nggak 0 ya 1, maka 2 dipangkatkan dengan 2 indikatornya, sehingga akan ada 4 kombinasi, yaitu adalah 00, yaitu kondisi di mana kondisinya adalah indikatornya, maksudnya adalah tidak hujan dan tidak panas. Yang kedua adalah kondisi di mana indikatornya dia tidak hujan tapi panas. Yang ketiga adalah dia hujan tapi tidak panas. Dan yang terakhir adalah sudah hujan, panas pula. Nah, itu adalah kemungkinannya. Nah, sekarang kita berikan keputusan. Kira-kira kalau ini nggak hujan dan tidak panas, perlu bawa payung nggak sih? Maka jawabannya tidak. Tapi kalau ini panas, kita bawa payung. Di sini, jika kita tidak membawa payung 0, jika membawa itu 1. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kombinasinya adalah seperti ini. Jika dia maksudnya hari ini adalah hujan dan tidak panas, maka kita tetap akan bawa payung. Apalagi sudah hujan, panas pula. Pasti akan bawa payung. Ini adalah logika OR. Ini adalah keputusan kita yang kita ambil dalam kondisi sehari-hari. Dimanapun Anda, selama Anda manusia, biasanya kalau Anda sudah menentukan indikator, maka keputusannya seperti itu. Dan itu akan diterima oleh semua orang. Itu makanya disebut dengan logika. Logika selalu berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan perasaan orang pasti berbeda. Tapi kalau berdasarkan logika, selama kita menentukan indikator yang sama dan kebutuhannya sama, hasilnya pasti sama. Oke. Selanjutnya, ini adalah logika AND. Apa bedanya AND dan OR?
Kalau N, kita tahu bahwa outputnya akan bernilai 1 hanya dan hanya jika inputnya, baik input 1 maupun input kedua, memiliki nilai sama benar atau nilainya 1. Jika salah satunya terpenuhi kondisinya, outputnya akan 0 atau tidak akan diberikan aksi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah katakan Anda mendapatkan satu buah voucher yang hanya diperbolehkan untuk 2 orang. Atau gampangnya begini, Anda sebagai mahasiswa akan diterima bila memenuhi 2 syarat. Dan syarat kedua-duanya harus dipenuhi. Contoh, syarat 1. Syarat 1 adalah ijazah. Yang kedua adalah lulus tes. Jika Anda punya ijazah SLTA, nilainya 1. Jika Anda tidak punya, maka nilainya 0. Jika Anda tidak lulus tes, nilainya 0. Jika Anda lulus tes, masuk perguruan tinggi, nilainya 1. Maka keputusan penerimaan, kalau Anda diterima adalah 1, tidak diterima adalah 0. Nah, umpamakan penerimaan adalah hasil, yaitu C. Ijazah itu adalah kondisi A, dan lulus tes adalah kondisi B. Nah, kita pasangkan ke dalam sebuah tabel yang kita sebut dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran menunjukkan kombinasi di antara kedua indikator tadi. Indikator tidak hanya 2, tapi untuk logika minimal 2. Anda boleh 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Silahkan, tapi ingat bahwa kombinasinya akan semakin banyak dengan banyaknya indikator. Sesuai dengan hukumnya, yaitu 2 pangkat jumlah dari indikatornya. Ya. Kita ambil contoh 2 saja. Seseorang akan diterima sebagai pelajar atau mahasiswa di kampus apabila 1. Memiliki ijazah SLTA. Yang kedua, lulus tes penerimaan. Maka kita pasangkan, jika ada seseorang tidak punya ijazah SLTA dan tidak punya tanda bahwa dia lulus tes, sudah otomatis dia tidak akan masuk diterima sebagai mahasiswa. Sebaliknya, salah satu dimiliki oleh calon mahasiswa juga tidak akan diluluskan atau tidak akan diterima masuk sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Seseorang akan diterima di kampus tersebut bila dia memiliki ijazah SLTA dan juga telah lulus tes dari penerimaan ujian masuk kampus. Nah, ini adalah keputusan menggunakan logika N. Dan itu yang kita gunakan atau seluruh manusia menggunakan itu secara tidak sadar. Nah, kita hanya buatkan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami yang kita sebut dengan teori logika. Sementara not logika adalah kondisi di mana Anda memberikan keputusan yang selalu berkebalikan. Contoh, Anda akan, contoh di sini kita ambil output C. C adalah suatu kondisi di mana Anda masuk kuliah. Lalu kemudian ada indikator. Indikator apa masuk kuliah? Saya akan melihat hujan. Hujan ada apa enggak? Hujan kita anggap A. Pertanyaannya adalah, kalau Anda hujan, apa yang akan kita lakukan? Dan apabila tidak hujan, apa yang tidak kita lakukan? Atau apakah kita akan masuk kuliah? Nah, seandainya Anda menentukan keputusan bahwa kalau saya mau masuk kuliah apabila tidak hujan, maka kondisi ini yang terpenuhi. Pada saat tidak hujan, hujan adalah 1, tidak hujan adalah 0.
Pada saat Anda melihat bahwa hari ini cuacanya tidak hujan, maka Anda masuk kuliah. 1. Tidak masuk kuliah adalah 0. Terjadi apabila apa? Apabila hujan turun. Nah, jadi semua keputusan yang Anda ambil di sini sebenarnya menggunakan prinsip logika. Itu adalah logika. Artinya apa? Artinya kita cukup memberikan informasi ya atau tidak. 0 atau 1, menyala atau tidak menyala, aktif atau tidak aktif. Sesuatu yang dibuat menjadi dua kondisi atau keadaan itu adalah diskrit atau digital, atau kita menggunakan basis logika. Logika itu adalah kita menggunakan indikator untuk menentukan kebijakan atau suatu keputusannya. Nah, itulah yang akan kita gunakan dalam menentukan suatu keputusan jika kita memiliki suatu alat yang ingin kita kendalikan. Sementara sebagai pengendalinya adalah seandainya bukan manusia. Seandainya manusia yang kita sebut dengan manual, maka ada hal lagi yang kita sebut dengan otomatis. Apabila apa? Apabila tidak menggunakan tenaga manusia. Nah, apabila tidak menggunakan tenaga manusia, dasar berpikirnya apa? Dasar berpikirnya adalah logika. Nah, dari situ kurang lebih informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selanjutnya, kita tahu bahwa dalam mengendalikan suatu silinder, dikendalikan dengan cara indirect atau tidak langsung menggunakan prinsip digital, yaitu dinyalakan atau dimatikan hanya dua kondisi, di mana kita bisa melibatkan logika apabila indikatornya kita ingin atur sesuai dengan yang kita inginkan dengan logika or, and, not, dan kombinasi di antaranya. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.